Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang Korba. Apa sih Korba? Korba yaitu Common Object Request Broker. Nah, yang dimaksud di sini adalah Korba adalah sebuah arsitektur software yang berbasis pada teknologi berorientasi objek, atau biasa kita sering sebut itu object oriented. Nah, tapi dengan menggunakan paradigma client server. Dalam terminologi object oriented ini, sebuah proyek komunikasi dengan objek lain dengan cara mengirimkan pesan. Biasa kita sebut itu dengan message passing. Nah, kita pasti pengen tahu nih contohnya Korba itu apa aja. Nah, contoh Korba itu seperti handphone. Nah ini di dalamnya ada berupa aplikasi chat phone yang berbasis Korba pada bidang komunikasi. Misalnya kayak kita SMS. Nah, jadi kalau misalnya kita sedang melakukan SMS atau sedang melakukan MMS, pengiriman pesan, itu adalah salah satu contoh dari Korba tersebut. Nah, mungkin sekian dari penjelasan saya tentang Korba dan contohnya, dan selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh teman saya. Terima kasih. Oke, untuk selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi. Ini masuknya ke perbedaan Korba dengan RMI. Kalau untuk Korba adalah diimplementasikan dengan sembarang bahasa pemrograman. Jadi Korba itu dia banyak dipakai di banyak bahasa pemrograman. Mungkin termasuk Java, terus C++, terus mungkin ada VB dan lain-lain. Korba terdiri dari beberapa mekanisme di mana RMI dapat termasuk di dalamnya. Jadi termasuk kayak Java itu kan di dalam Java sudah ada semacam RMI-nya. Jadi Korba itu terdiri dari beberapa mekanisme di mana RMI dapat termasuk di dalamnya. Pada RMI tidak menggunakan object request broker. Jadi kalau di Korba itu menggunakan ORB namanya. ORB itu object request broker. Jadi dia semacam kayak perantara dari klien ke server. Jadi di klien sama di server juga harus ada semacam kayak ORB-nya. Terus untuk selanjutnya ini ada kenapa ada Korba. Jadi Korba itu dapat menangani keberagaman lingkungan antara klien dan server, dapat diimplementasikan pada bahasa pemrograman yang berbeda. Hal ini karena Korba menggunakan apa yang disebut antarmuka interface untuk menjembatani dua buah lingkungan yang berbeda. Jadi Korba itu jadi kayak yang tadi, jadi Korba itu bisa diimplementasikan di beberapa macam bahasa pemrograman, ya kayak Java, C++, VB dan lain-lain sebagainya, kayak Python itu juga termasuk. Dan kalau semacam ini kalau nggak salah Korba ini dikembangkan oleh suatu perusahaan yang besar. Dia mungkin kayak grup itu ada 800 perusahaan kalau nggak salah. Cuma dan hanya ini yang saya dapat jelaskan. Untuk selanjutnya akan diteruskan oleh teman kami. Komponen-komponen utama Korba. 1. ORB adalah middleware yang memungkinkan panggilan program harus dibuat dari satu komputer dengan komputer lain, memberi transparansi lokasi melalui panggilan prosedur remote. Yang kedua adalah IDL, Interface Definition Language, adalah bahasa spesifikasi yang menggambarkan antarmuka komponen perangkat lunak.
sebuah antarmuka dengan cara bahasa independen yang memungkinkan komunikasi antara komponen software yang tidak berbagi bahasa, misalnya antara Java dan C++. DII Dynamic Invocation Interface memungkinkan konstruksi dinamis Corba. Hal ini digunakan pada waktu kompilasi ketika klien tidak memiliki pengetahuan tentang objek. Yang keempat adalah IR, berisi deskripsi dari interface Corba. Data dalam IR sama dengan data di IDL. Deskripsi modul, antarmuka, operasi, dan parameter, tetapi diatur untuk akses runtime oleh klien. Yang terakhir adalah OA, Object Adapter, yang bertanggung jawab untuk membelah sisi server, handle, dan remote ke objek. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan menggunakan Corba. Pada intinya, pemakaian Corba itu untuk mengotomatisasi tugas-tugas yang umum di dalam pemrograman jaringan yang berbentuk orientasinya pada objek atau OOP. Otomatisasi ini biasanya dihandle oleh software perantara atau middleware yang disebut ORB atau Object Request Broker, dan posisi ORB ini adanya di antara layer data dan layer aplikasi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mencoba melanjutkan presentasi dari saudara saya pada sebelumnya, yaitu mengenai komponen-komponen Corba, tujuan Corba, dan di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang kelebihan Corba dan kelemahan-kelemahan Corba. Baik, yang pertama yaitu mengenai kelebihan-kelebihan Corba. Di sini ada seorang programmer dapat dengan mudah menulis aplikasi yang mampu bekerja secara independen antara platform dan jaringan. Maksudnya yaitu di sini seorang programmer dia dengan mudahnya membuat suatu aplikasi secara terstruktur yang dapat dikombinasi antara jaringan dan arsiteknya. Dan yang kedua, ini kelebihannya yaitu memberikan kemampuan untuk mengintegrasi software yang aplikasi yang berbeda tanpa harus tergantung pada fasilitas komunikasi tingkat bawah. Maksudnya ini Corba juga mampu menghubungkan sistem aplikasi yang berbeda tanpa memiliki ketergantungan aplikasi pada tingkat bawah. Nah, yang ketiga yaitu ada kelebihannya, yaitu Corba memberikan ekstensi opsional untuk area yang tidak bisa dijamah oleh core aplikasi. Nah, maksudnya di sini Corba itu dia memiliki sebuah keamanan yang sangat kuat, karena Corba itu sendiri mempunyai banyak ekstensi pilihan atau pilihan-pilihan, sehingga ancaman seperti hacker atau lainnya atau virus-virus lainnya dia sangat sulit atau sangat kesulitan untuk masuk ke Corba. Nah, yang selanjutnya itu saya akan mencoba menjelaskan tentang mengenai kelemahannya. Ya, di sini ada struktur sistem Corba yang rumit sehingga sulit dipahami. Maksudnya dari struktur-struktur yang dimiliki oleh Corba, di sini seorang programmer dapat memiliki kesulitan dalam pemahaman strukturnya. Dan yang kedua, Corba termasuk middleware atau middleware konvensional, dan kelemahan middleware konvensional itu tidak ada dukungan dari dukungan
heterogeneitas yang membutuhkan protokol itu sendiri, membutuhkan effort yang besar pada perubahan aplikasi. Juga di sini kelemahannya yaitu Korba sulit untuk digunakan kembali ketika resolve atau reachable. Dan yang ketiga, Korba Korba juga menggunakan referensi objek, maksudnya itu referensi yang diterima oleh objek ketika si klien mengakses implementasi objek yang berbeda, dan dibuat juga yang berbeda karena bahasa pemrograman yang berbeda. Nah, yang ketiga, kelemahannya itu Korba memiliki kelemahan-kelemahan pada sistem yang cukup lemah. Hal ini dikarenakan pada sistem terdistribusi yang pada sebelumnya itu terdapat banyak komunikasi antar komponen software yang beraneka ragam macam, sehingga menjadi peluang untuk sebuah kejahatan atau sebuah kelemahan-kelemahan untuk bisa dijadikan peluang untuk menyerang, misalkan sebuah virus atau hacker atau yang lainnya. Mereka itu dapat mudah masuk untuk mengambil data-data yang ada pada Korba. Ya, sekian presentasi dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara kami. Terima kasih dan selamat malam. Oke, akhirnya kita ketemu lagi dengan saya, dan di sini saya masih diberi kesempatan teman-teman untuk menjelaskan gambaran chatbot. Di sini adalah pembahasan terakhir dari presentasi kami, dan di sini akan menjelaskan tentang gambaran chatbot. Nah, di sini dijelaskan dapat dilihat alur data yang terjadi dalam sistem chatbot. Di sini terdapat 5 entity yang tergambar dalam kelas diagram di bawah ini. Nah, di sini ada 5 kelas, yaitu member, kemudian ada owner, ada kelas server, dan kemudian ada kelas admin, dan terakhir adalah kelas chat. Nah, setiap kelas di sini mempunyai nama, yaitu kelas yang pertama adalah saya bahas kelas member. Kelas member di sini kolom pertama, kemudian kolom kedua ini adalah baris kedua adalah entity, boleh disebut selain entity property. Nah, selanjutnya yang ketiga di sini yang paling bawah adalah kita sebut istilah untuk anak teknik adalah untuk programmer di sini method. Nah, selanjutnya yang kedua adalah ada kelas admin, kemudian entity, dan di sini disebut ada ID admin, terus kemudian password admin, dan metode. Selanjutnya adalah class owner. Class owner ini juga ada namanya, entity-nya di sini ID owner, kemudian password owner, kemudian metodenya adalah sign in admin. Nah, yang keempat adalah class server. Class server ini untuk entity-nya adalah ada tabel pesan, kemudian tabel member, dan di sini untuk metodenya adalah select, kemudian create, delete, dan ada satu lagi edit. Kemudian yang terakhir adalah kelas chat. Kelas chat di sini adalah
untuk entity-nya ada nih pesan, kemudian untuk metodenya di sini disebutkan ada send dan kemudian online dan ada show pesan. Oke, di sini saya akan menjelaskan alur terjadinya proses kelas diagram di bawah ini. Nah, di sini yang pertama adalah dari kelas member, dia melakukan proses registrasi ke admin. Kemudian dari admin di sini diproses ke server, ke kelas server. Nah, kelas server ini dia mempunyai tugas atau dia berrelasi dengan owner, ada hubungannya dengan owner, yaitu melalui di sini ada kontrol, bisa pengontrolan dari owner. Nah, kemudian dalam kelas owner ini dia juga melakukan, dia memanage ke admin, yaitu yang berfungsi dia akan memelihara atau pengecekan ke admin sudah benar atau sudah benar atau belum, atau ada yang perlu direvisi seperti itu. Nah, kemudian di dalam kelas server, di dalam kelas member di sini, selain meregistrasi ke admin, dia si member ini melakukan chatting. Di sini ada kegiatan chatting. Nah, di sini dijelaskan ada entity-nya adalah pesan, berupa pesan. Nah, berupa pesan ini lalu disampaikan atau diteruskan melalui connection. Nah, di sini ke tabel server, ke kelas server. Nah, setelah dari sini, di sini adalah pemrosesan, diproses dalam tabel dalam kelas server ini. Di situ ada istilah dalam metodenya adalah bisa milih atau bisa mendesain atau menghapus ataupun mengambil. Nah, disinilah proses cara atau alur dalam chatbot yang paling sederhana yang terilustrasikan oleh kelas diagram. Kurang lebih seperti itu penjelasan saya. Dan untuk selanjutnya di sini adalah penutup, dan saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya teman-teman, terutama kelompok 2, dan terima kasih atas perhatiannya teman-teman di sini. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.